Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia akhirnya buka suara usai menjalani sejumlah pemeriksaan. Ya, Reza tertangkap polisi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 4 sore di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Pada saat penangkapan, didapati barang bukti satu klip sabu seberat 0,78 gram beserta bong atau alat hisap sabu dan sebuah korek api. Walhasil, Reza tak mampu mengelak lagi sehingga dalam sesalnya, Reza meminta maaf. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya, sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3, Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Pemeriksaan dan pendalaman Reza Artamevia terkait kasus dugaan narkoba masih terus dilakukan. Dan tak main-main, ibu dua anak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Ya, ini memang bukan kali pertama Reza berurusan dengan hukum. Sebelumnya, Ibunda Alia Mas Said ini juga pernah terjerat kasus hukum yang sama, yaitu kasus narkoba pada 2016. Ketika itu Reza ditangkap bersama Gatot Brajamusti alias AA Gatot di salah satu kamar di Hotel Golden Tulip Selaparang Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada 28 Agustus 2016. Saat itu tak hanya kasus narkoba yang membelit pelantun lagu Berharap Tak Berpisah ini. Ia juga dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Gatot. Bahkan Reza dikabarkan saat itu punya peran penting dalam hal itu, di mana seorang korban juga mengakui bahwa Reza ikut dalam pesta yang dilakukan Gatot setelah menghirup aspat. Ya, Reza yang sempat menutupi apa yang dilakukan Gatot akhirnya balik mempolisikan. Reza bahkan mengakui bahwa dirinya pernah menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan bahwa aspat yang sering dikonsumsinya adalah narkoba dalam bentuk sabu-sabu. Lantaran hal ini, Reza seolah merasa ditipu oleh Gatot dan akhirnya melaporkan Gatot dengan tuduhan penipuan. Dan kali ini, sang diva seolah belum move on dari lubang hitam narkoba. Reza kembali tertangkap polisi dan diduga masih mengonsumsi barang haram yang sama. Selamat malam pemirsa, call me Mel, kring kring. Halo. Oke, ini banyak sekali berita yang mengagetkan ya di akhir pekan kemarin ini. Di antaranya adalah diva, ini idola aku sama Iksan dan juga kayaknya semua pemirsa call me Mel ya. Siapa yang nggak ngefans sama Reza Artamevia untuk kedua kalinya akhirnya sekarang berurusan dengan kepolisian. Masalahnya again lagi-lagi adalah narkoba. Kalau dari meme yang beredar malah sudah dijadikan lagu ya. Sabu yang tak bisa lepas, katanya gitu. Itu di headline sudah seperti itu. Semoga ini yang terakhir Teteh karena pasti banyak fans-fans yang sedih. Terutama anak-anak dari Teteh sendiri ya kan. Yes. Semoga kedepannya bisa gemilang kembali. Baik, berita selanjutnya kita move on ya. Karena kita pengennya hidup ini bisa move on selalu. Gak enak loh pengen move on tapi gak bisa move on ya. Kali ini kita move on langsung ke komedian Sule yang katanya mendapatkan ancaman pembunuhan gara-gara kedekatan antara Rizky Febian dan juga Anya Geraldine. Lalu ada juga berita viralnya Revi Mariska yang sebut Luna Maya artis pornografi. Oh my God. Dan juga mengenai Luna Maya yang mengalami kecelakaan sepeda karena angkat tangan lagi pakai sepeda ya. Kita lihat beritanya ini dia. Selesainya proyek trilogi Garis Cinta ternyata nggak bikin hubungan Anya Geraldine dan Rizky Febian berakhir. Buktinya, makin hari dua sejoli ini malah makin mesra alias bucin abis. Iya, selain Niki panggil Anya Nam-Nam, keduanya juga nggak segan-segan saling pandang mesra dan pegangan tangan. Cie. Ngomong-ngomong soal bucin, Iki juga curhat ke Anya. Kalau kisah cintanya dengan Azelia Bianda alias Azel berakhir, ternyata gegara Azel cemburu ke Anya. Azel dan Iki sempat bersih tegang karena hobi Iki yang sering nge-like foto Anya di Instagram. Nah lo Iki. Kalau alasan Iki dan Azel putus udah jelas, beda lagi sama Anya dan Ovi Rangkuti.
Sampai saat ini, Iki tetap aja dianggap jadi orang ketiga di balik kandasnya hubungan Anya dan Ovi. Bahkan Sule, kabarnya sampai dapat ancaman bakal dibunuh oleh orang gak dikenal yang gak rela Anya dan Ovi putus gara-gara Iki. Duh, benar gak sih? Ini sekalian gue klarifikasi ya, karena banyak banget di luar sana. Sampai bokap gue tuh di DM sama orang bilang gini, gue bunuh lo ya kalau sampai mengganggu hubungan Anya sama sumpah lo pacarnya. Beneran, bokap gue sampai posting di Instastory. Dan gue ingin memperlihatkan ke orang banyak bahwa gue di sini as a profesional pekerjaan ini. Ada Ovi gue datengin, gue bilang thank you, dan gue bilang thank you udah diizinin untuk project ini. Dan sorry kalau ada omongan miring di luar sana, karena ini gue hanya sekedar profesional aja. Apapun yang ada dilihat di sosial media, gue bilang ke pacarnya, dan buat pacarnya juga welcome. Di muka macam Luna Maya, aduh jangan dong. Luna Maya kan itu aktris ya, jenges. Tapi Luna Maya itu satu lettingan sama gue di Cover Girl. Entah mimpi apa, Luna Maya dikata-katai sebagai artis porno oleh Revi Mariska. Gak ada hujan, gak ada angin, Revi tiba-tiba menyebut Luna dengan komentar berkonotasi negatif itu di akun media sosialnya. Pemain sinetron kolosal tahun 2000-an itu pun sontak jadi bulian netizen gegara statementnya itu. Ada yang menulis, artis jadul pengen terkenal lagi, makanya pansos sama Luna. Ada juga yang menulis, mending Lun Mai, prestasi banyak, gak stres ditinggal nikah. Luna sendiri hingga berita ini diturunkan gak menanggapi statement negatif Revi. Maklum saja, Luna baru saja mengalami insiden jatuh dari sepeda saat goes. Jadi sebenarnya minggu lalu sekitar berapa hari sebelum aku ke Bali, aku jatuh dari tempat tidur aku. Akhirnya bengkak biru. Terus aku pikir itu nggak apa-apa. Hari Sabtu kemarin, minggu lalu, ya udah aku goes lagi. Goes, sakit kakiku. Masukin sepatu tuh bener-bener sakit dan gak gerak kakiku. Terus aku yang kayak cuma diam, aku goes. Padahal aku udah mikir, ini kayaknya aku nggak bisa deh gitu, karena udah mulai nyut-nyut gitu kan. Aku kayaknya nggak bisa deh. Pas lagi udah gini, pegang belum ngegrip bener-bener, tiba-tiba angin kenceng, aku udah oleng, terus keseret, terus kacamatanya pecah, nusuk ke sini, robek. Terus pas aku bilang, aku cuma inget aku keseret tuh gitu. Cepat sembuh buat Mbak Bulan, cepat sembuh ya. Semoga bisa kembali goes lagi. Dan saya rasa walaupun jatuh dari sepeda atau enggak, Mbak Bulan kan kelasnya beda. Jadi nggak mau ngomentarin hal-hal yang seperti itu ya. Ngapain komentarin hal-hal yang kita komentar sama hal yang penting untuk dikomentarin. Betul. Seperti misalnya ini penting banget untuk diberikan komentar. Yaitu kebahagiaan, kesabaran dari pasangan Saskia Sungkar dan Irwansyah ini ternyata berbuah manis, Iksi. Alhamdulillah. Saskia amin. Alhamdulillah. Dan juga ada berita dari istri Gilang Dirga yang mengalami 2 kali keguguran. Gak apa-apa ya Adis ya. Lalu berita dari Siti Badriah yang belum juga diberikan kehamilan setelah menikah. Tipis banget ya. Emang kan kadar HCG belum tinggi, nanti hari keberapa baru. Nanti kamu cek lagi. Bangun tidur. Bismillah. Itulah potret kebahagiaan pasutri yang juga pejuang 2 garis biru, Zaskia Sungkar dan Irwansyah, saat tahu kalau perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Ya, setelah 10 tahun menanti, Zaskia Irwan bakal jadi orang tua dan bakal punya keturunan yang didapatkan lewat proses in vitro fertilization alias bayi tabung. Oh, senang banget, sampai gemeteran, aku tuh sampai gemeteran banget, maksudnya kayak masih nggak percaya, bener-bener aku nggak, ya pastilah kita berhusnuzon sama Allah ya, cuman tetap namanya manusia gitu, ada cemasnya, ada kayak pikirannya, ini berhasil nggak ya gitu, pasti ada kayak gitu, cuma pas dapat hasilnya, wah dari itu nggak bisa dibayar dengan apapun, Masya Allah. Kebahagiaan dan perjuangan Zaskia Sungkar Irwansyah untuk mendapatkan hasil 2 garis biru alias hamil juga dirasakan para orang tua, adik, dan sahabat Zaskia. Siren Sungkar bahkan sampai tak kuasa menahan tangis saat tahu kakaknya positif hamil.
4 tahun berumah tangga dan pernah 2 kali mengalami keguguran, istri Gilang Dirga, Adisti Versa, tak pernah menyerah ataupun trauma. Pasangan berbeda profesi ini justru tetap berusaha untuk memiliki momongan dengan cara melakukan transfer embrio dalam bayi tabung. Agar hasilnya baik, ragam cara mereka lakukan. Di antaranya dengan cara menjaga pola makan, olahraga, bahkan sampai bertanya pada sahabat karib yang memiliki pengalaman bagi tabung. Ya doain aja, sekarang tuh lagi proses embrio transfer. Dan sekarang Adis tuh lagi menunggu untuk siklus datang bulan berikutnya. Mudah-mudahan nanti ini jadi doain ya. Kini Adis tengah dalam proses transfer embrio. Sejatinya, proses bayi tabung yang dijalani Gilang dan Adis pada Maret lalu. Namun karena adanya pandemi COVID-19, program ini harus tertunda. Jika Adis tinggal selangkah lagi bakal memiliki momongan melalui proses bayi tabung, lain halnya dengan pedangdut masyhur Siti Badriah. Wanita yang karib disapa Sibat itu kini justru seolah cuek ihwal momongan. Sikap santuy itu bisa dibilang lantaran terlalu seringnya ditanya soal kehamilan. Ya kemarin-kemarin sih aku kesel, sebel gitu segala macam. Cuma kalau untuk sekarang ya dibawa santai aja. Karena kenapa Allah belum ngasih sekarang, mungkin belum waktunya gitu. Jadi aku tunggu aja dan aku santai aja. Beruntungnya, keluarga baik dari pihak Sibat maupun suami tak pernah menanyakan soal kehamilan. Hal itu membuat dirinya tak pernah merasa terbebani, meski hingga saat ini belum juga diberi kepercayaan untuk memiliki momongan. Ya, dan selanjutnya ada berita datangnya dari Ivan Gunawan yang curcol ke Ruben karena deketin Bella Aprilia. Dan juga ada berita mengenai sederetan artis yang memutuskan menikah di era new normal. Ada siapa aja, kita lihat ini dia. Kabar kedekatan Ivan Gunawan dengan Bella Aprilia, juara 2 ajang kontes kecantikan yang Igun gelar belum lama ini, semakin kencang terdengar. Bahkan ada yang mengatakan, Igun tak hanya serius memacari Bella, namun juga akan menikahinya. Igun berharap Bella Aprilia merupakan jodohnya, dan hubungan asmara dengan Bella berjalan lancar. Pasalnya, Igun memasang target menikah di tahun 2021 atau sebelum usianya mencapai 40 tahun. Target saya terakhir adalah tahun depan saya harus menikah. Kalau sampai tahun depan saya nggak nikah, berarti saya nggak mau nikah. Limit gue tuh di tahun depan. Kalau sampai tahun depan gue nggak jadi nikah. Tahun depan kapan? Tahun depan gue nggak jadi nikah. Selesai dulu kan? Iya, tunggu selesai dulu. Kalau emang jalannya, emang jodohnya, nikah. Beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia melarang masyarakat untuk menggelar acara yang dapat mengundang keramaian. Hal ini yang menyebabkan beberapa artis harus menunda jadwal pernikahan mereka. Ketika sudah memasuki era new normal, deretan artis di bawah ini memutuskan untuk menggelar akad nikah dengan sederhana. Ini dia 5 artis Indonesia yang putuskan menikah di era new normal. Pertama, Dinda Hau dan Rembayang. Kabar pernikahan Dinda Hau dan Rembayang menjadi topik hangat hingga saat ini. Keduanya memutuskan melewati prosesi ta'aruf sebelum akhirnya resmi menikah. Dinda dan Rey resmi menikah pada 10 Juli 2020 dengan menggunakan adat Palembang. Menikah di usia muda, banyak penggemar yang berhasil dibikin baper dengan pacaran halal ala mereka. Tara Basro dan Daniel Adnan. Tara Basro dan Daniel Adnan resmi menikah pada 17 Juni 2020. Kabar pernikahan pengantin baru ini justru baru diketahui ketika Tara mengunggah potret tangannya dan Daniel saat mengenakan cincin. Pada akhir Juni, Tara dan Daniel menggelar resepsi pernikahan sederhana dengan tema Midsommar. Tara dan Daniel melangsungkan akad nikah hingga resepsi secara tertutup dengan dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. 4. Angelica Simperler dan Rico Hidros. Angelica Simperler dan Rico Hidros resmi menjadi pasangan suami istri pada 20 Juni 2020. Pengantin baru ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan perkenalan sebelum akhirnya mantap menikah. Momen akad nikah Angel dihadiri oleh kerabat dan orang-orang terdekat. Resmi dipersunting Angel dan Rico saat ini sedang menikmati momen pacaran secara halal. Manisnya lagi, Angel dikabarkan tengah mengandung buah cinta pertama mereka.